Assalamualaikum, hari ini ketemu lagi di pertemuan kelima dengan materi sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad dalam periode Mekah. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, kemudian memeriksa kehadiran siswa dengan mengirimkan pesan suara. Selanjutnya, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Kelas 7B hadir. Nama Ahmad Saifur Rahman, kelas 7B hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Nah, karena waktunya sudah habis, nanti kakak akan lanjutkan absennya dengan keaktifan kalian di grup ya. Sebelumnya kakak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama di bab 5 ini. Yang pertama, setelah kakak memberikan pelajaran, kakak harapkan kalian bisa menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga kalian tahu bagaimana Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa tonton video pembelajaran tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di situ kalian tonton sampai habis. Nanti setelah ini kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita.
Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Terima kasih yang udah menjawab. Nanti kakak akan catat ya. Jadi di sini kakak mau jelasin lengkapnya. Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul pada saat umur ke-40 tahun. Jadi jawabannya benar semua ya. Jadi pada saat menjelang usia Rasulullah yang ke-40 tahun, beliau terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berkontemplasi di Gua Hira, beberapa kilometer di utara Mekah. Di gua tersebut, Nabi mula-mula hanya berjam-jam saja, kemudian berhari-hari bertafakur. Dan pada saat tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi itu ceritanya pada saat beliau tidur dan terbangun dengan tiba-tiba pada malam itu di Gua Hira, dalam ketakutan yang luar biasa, seluruh tubuhnya, seluruh diri batinnya dicengkeram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, seolah-olah seorang malaikat telah mencengkeram beliau dalam pelukan yang menakutkan, yang seakan mencabut kehidupan dan napas darinya. Ketika beliau terbaring di sana, beliau mendengar perintah, "Bacalah." Beliau tidak dapat melakukan ini. Beliau bukan penyair terdidik, bukan beramal, bahkan beliau pun tidak bisa membaca. Jadi waktu itu malaikat Jibril beberapa kali untuk menyuruh Nabi, "Bacalah," begitu, tapi karena Nabi tidak bisa, sampai ketika beliau protes bahwa beliau adalah buta huruf, malaikat itu merangkulnya lagi dengan kekuatan yang begitu rupa, hingga turunlah ayat yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan 5 dalam surat Al-Alaq, di mana yang artinya ayat pertama, "Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." Ayat kedua, "Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah." Ketiga, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari situlah Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Itu ya ceritanya. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di buku paket atau yang telah di-share. Jadi untuk pertemuan pertama di bab 5 ini kakak cukupkan sampai di sini dulu. Semoga yang kakak sampaikan dapat kalian pahami sedikit banyaknya ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan kedua pada bab 5 ini. Untuk materinya bisa kalian baca lebih dahulu di PDF yang kakak kirim. Jadi yang mau absen masih kakak